Sama seperti saya pernah bikin syair begini. Iya. Saya punya istri pernah tanya, kakak, apakah bisa dalam satu hati itu berkumpul dua cinta? Luar biasa. Ada filmnya tuh, Satu Hati Dua Cinta. Saya jawab begini, jikalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, maka akan aku kumpulkan cinta dan takut dalam satu hati, mencintaimu dan takut kehilangannya. Oke. Jadi mencintaimu dan takut kehilangannya ya. Kalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, akan aku kumpulkan cinta dan takut dalam satu hati. Dalam satu hati. Mencintaimu dan takut kehilangannya. Atau mencintainya dan takut kehilangan. Saya kok tiba-tiba tergoda, Bib. Tapi entahlah ya, ini agak sensitif sedikit ya. Soal ini, Bib. Soal istri-istri Rasulullah. Mudah-mudahan Habib berkenan menjawabnya, karena ini penting juga kan, daripada memunculkan fitnah kan, orang kan harus tahu kenapa Rasul itu istrinya lebih dari 4, Bib. Kan katanya 4 maksimal, itu satu. Yang kedua, kalau saya baca sirah Nabi ya, sirah Nabawiyah, sirah Nabawiyah, itu Rasul itu menikahi putri Sayyidina Abu Bakar, kemudian menikahi putri Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar menikahi bahkan putri dari Fatimah, Sayyidah Fatimah, ya kan, dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Imam Ali. Iya, tapi anaknya Imam Ali dinikahi Umar bin Khattab. Ada juga, saya baca. Ummu Kulsum namanya. Nah, dan mereka, kalau misalnya Sayyidina Ali itu, kalau saya lihat-lihat di internet, menikah kira-kira 7 kali. Rasulullah mungkin 9 kali atau berapa kali. Itu padahal zaman modern ini orang sulit sekali. Ya, Nabi ya. Terutama yang tadi, yang soal batasan 4 pada saat yang bersamaan itu. Kenapa Rasul kok bisa lebih dari itu? Iya, ya ini kita tidak bisa memposisikan, menyamakan diri kita dengan para nabi dan rasul. Ya. Apalagi Nabi Muhammad. Ya. Yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. yakni Allah memberikan khasais, Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad dan para Nabi Rasul dan yang lain, yang dimana kekhususan itu tidak Allah berikan kepada kita. Sama seperti mukjizat aja. Para Nabi, para Rasul Allah kasih mukjizat, kita enggak. Ya, kalau kita yang orang yang beriman ya Allah kasih maunah, para wali Allah kasihnya karomah, para Nabi Rasul Allah kasihnya mukjizat gitu. Jadi ada ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khawas, khusus. Nah, ada khawasul khawas, khusus dari yang khusus. Super khusus ya. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu, sebab kalau saya mau jelaskan panjang nanti. Ya, jadi sahabat Rasul, kira-kira ente jangan sama-samain dengan Rasul, kira-kira begitulah ya. Kalau misalnya ya ini sama kata Rasulullah pernah gal Rasul, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi. Nabi berkata seperti itu, yakni menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi, kan begitu. Aku menikahkan anak-anakku dengan kalian, dan aku menikah dengan anak-anak kalian, illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah. Adapun Fatimah pernikahannya aku menunggu perintah dari Allah. Nah, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sekafaah, sederajat dengan Sayyidah Fatimah, kecuali Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Banyak sahabat minta Sayyidah Fatimah, nggak dikasih. Iya, yang saya baca mulai dari banyak yang minta. Abu Bakar. Tidak, enggak Rasulullah kasih. Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau pernah menikah
dengan putri Nabi. Yang satu meninggal, beliau nikah lagi. Ya. Nah, tapi kalau Sayyidah Fatimah khusus. Sayyidah Fatimah itu beda dari yang lain. Beliau wanita yang tidak pernah haid seumur hidupnya. Is it? Tidak pernah haid. Oke. Sayyidah Fatimah seorang wanita yang tidak pernah haid. Sayyidatun Niswa fid dunya wal akhirah. Pemimpin wanita di dunia dan di akhirat. Manusia yang masuk surga pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kenapa kok kita orang para habaib itu kenapa syarifah nggak boleh nikah di luar Habib. di luar ya di luar bukan Arab, bukan, beda. Habib, ya. Habib, Sayyid atau Syarif. Iya. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena tidak sekufu. Oke. Kecuali mazhab Maliki yang membolehkan. Hanafi, Syafi'i, Hambali tidak membolehkan. Oke. Bib, ini mungkin sekaligus untuk bagaimana kita bersikap ya terhadap pihak lain. Jadi Habib bisa jawab, bisa enggak, tapi bisa juga memberikan dalil untuk tidak menjawab. Ini ada yang nanya, Teguh Ahyar, Bib, pendapat tentang politik Habib Lutfi. Ada pertanyaannya begitu. Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Iya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi yang paling yang saya tahu beliau itu paling kuat thariqah Nahsabandiyahnya. Iya. Beliau paling kuat dan memang beliau ulama, orang alim. Beliau megang banyak thariqah. Tetapi ya seperti tadi yang saya bilang, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Habib Lutfi beliau ya dengan cara beliau. Beliau berdakwah dengan cara beliau. Kita saya, Bahar bin Smith, Habib Rizik, Habib Hanif, kita juga berdakwah dengan caranya kita. Oke. Ya ini sama-sama berdakwah dengan cara masing-masing, tapi dengan satu tujuan tadi. Yang sama, ya. Tujuan yang sama. Tujuan. Yakni menghidupkan Islam. Kita sama-sama menghidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Oke. Menghidupkan Islam bukan cari hidup dari Islam. Bukan cari hidup dalam Islam. Menghidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Oke. Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Oke. Menghidupkan negara, bukan cari hidup dari negara. Menghidupkan bangsa dan rakyat, bukan cari hidup. Bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat. Seperti itu. Ya, ini beliau ulama, saya akui itu. Beliau ulama, beliau sesepuh para habaib. Ya. Tapi ya seperti itu. Sebenarnya Habib Rizik sosok yang saya kagumi. Habib Lutfi juga sosok yang saya kagumi dengan kelembutannya, dengan thariqahnya. Habib Rizik dengan ketegasannya. Sebenarnya yang di atas-atas ini beliau saling menghormati. Cuma yang di bawah-bawahnya aja ini suka ngadu-ngadu. Yang di bawah-bawahnya iya. Suka bentur-benturin. Iya. Ya seperti itulah. Bib, ini ada yang nanya lagi, terserah Habib mau jawab apa enggak. Assalamualaikum. Bung RH izin tanya ke Habib, bagaimana tanggapan Habib tentang Menak Yakut? ini pejabat ya. Dan barangkali ya Habib bisa memberikan juga perspektif bagaimana ketika kita harus membicarakan pejabat publik ya. Setelah menjabat selama ini dalam segi penerapan amalan agama Islam, mengingat beliau bergelar kiai. Terserah Habib mau jawab apa enggak. Yang saya tahu semenjak masa pandemi itu ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah. Oke. Salah satunya Menak, ya. Menhan Prabowo, ya. Prabowo, ya. Menak Yakut, terus ada siapa lagi itu 3 saya nggak tahu. LBP. Luhut bin Sarpanjaitan, terus ada 2 lagi. Saya nggak hafal, saya cuma baca aja di Google, tahu-tahu buka Google ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah semasa pandemi. Wallahu a'lam, itu harta itu kekayaan mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Tetapi kalau pendapat ana tentang Menak Yakut ini, namanya Menteri Agama. Menteri Agama itu harus orang yang benar-benar faham dengan agama. Faham dengan agama, dia harus tawassud, dia harus tawazzun, dia harus tasammuh. Tapi ini tasamuhnya jangan tasamuh yang kebablasan.
Kan banyak orang tasamuhnya tasamuh kebablasan. Tasamu itu apa terjemahannya? Tasamuh itu apa ya bahasa Indonesianya? Toleransi. Oke. Toleransinya kebablasan. Oke. Toleransi kebablasan. Iya. Kalau kayak kita orang nih, Iya. ya. Bagaimana toleransi kita orang kepada agama lain? Oh, ketika saudara-saudara dari Nasrani sedang Natal, kita jaga gereja. Oke. Cukup kita jaga gereja. Kita tidak mengucapkan selamat, Iya. tidak masuk ke dalam, itu kita. Iya. Sebaliknya, ketika Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani jaga kita punya masjid. Oke. Nah, itu namanya tasamu yang benar. Oke. Bukan kebablasan, bukan pakai topi Natal, itu tasyabuh namanya, menyerupai. Oke. Nah, itu kebablasan. Begitu. Oke. Terus apa ada lagi si Menak Yakut itu dia ngomong apa kemarin itu ya? Apa ya? Apa dia pernah bilang itu? Yang ke semua agama sama. Semua agama sama. Iya. Semua agama sama. Kalau dia berbicara dalam perspektif Islam, dalam Islam kan nggak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Lakum kalian dengan agama kalian, kami dan kita dengan agama kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia berbicara sebagai menteri, ya harusnya cukup dia mengatakan seperti yang anak katakan tadi, kita sebagai sesama Muslim, kita disatukan dalam satu Islamiyah. Dalam satu perkara yaitu Islam. Kita yang berbeda, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, kan menteri agama kan dia bukan hanya ngurusin Islam saja, tapi ngurusin juga agama-agama yang lain, memberikan hak kepada agama-agama lain, apa hak-hak mereka dalam ibadah mereka. Yang Nasrani gerejanya seperti apa, yang Hindu seperti apa, ini seperti apa. Tapi jangan tadi seperti yang saya katakan kebablasan. Intinya seperti itu. Oke. Ya. Sekali lagi, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Ya. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Oke. Jadi rakyat. Dan itu hak rakyat ya. Jadi saya sering mengatakan gitu ya. Jadi salah satu kewajiban rakyat itu adalah berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, salah satu berpartisipasi adalah mengingatkan. Itu bentuk partisipasi. Jauh lebih baik dibandingkan rakyat yang diam. Ada juga orang yang ngomong kan ngingatin bisa dengan cara baik-baik lah. Kita orang kan punya cara sendiri buat mengingatkan. Oke. Ya mungkin Ana dengan cara Ana. Ya memang beginilah Bahar bin Smith. Ana nggak bikin-bikin ya seperti inilah Ana. Seperti inilah saya. Oke. Bib, ini agak personal ya. Walaupun dalam situasi sekarang ini ada yang aneh. Dilaporkan gara-gara yang beginian. Dari Jess. Assalamualaikum ya Habib. Pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Terima kasih Habib. Nggak pernah. Kenapa Bib? Karena rokok. Menarik ini ya. Jadi Habib Bahar katanya Karena rokok. belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah ya, yang kakek beliau ya. Istrinya itu ya, modelnya karena beliau adalah zuriat Nabi Allah. Karena rokok. Kok begitu Bib? Ini menarik. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Tapi kan nggak enak juga kalau live merokok. Iya. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Bahkan dalam kitab kitab Al-Mawahib dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian yaitu Rasulullah SAW yaqdatan. Melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi ngelihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Oke. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim, itu mau masuk ke rumah satu orang. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, nggak jadi. Nggak jadi, Rasulullah keluar lagi. Habib Ali bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mau masuk terus kau keluar lagi? Kata Rasulullah,
Kata beliau, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan maulid. Oke. Tapi ketika aku mau masuk, ada orang yang di kantongnya ada tembakau, sehingga aku tidak mau masuk. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau, apalagi kita isep itu tembakau. Jadi Nabi paling benci dengan rokok. Itulah yang Itu menjadi Habib Ali dan Rasulullah itu jaraknya jauh. Jauh. Oke. Jauh. Ya ini karena mungkin kalau orang-orang yang adalah yang berbeda pendapat, ya mereka tidak akan ya ini mereka nggak bakal wah itu nggak ada itu seperti itu. Cuma kan itu kan bisa kita pakai dalam fadhailul a'mal, bisa kita pakai tarhib, bisa kita pakai. Pertanyaannya, kenapa Habib nggak berhenti rokok? Nah, itu dia. Pertanyaannya. Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang. Dari luar kota bahkan orang itu. Ada yang dari Sumbawa. Ada dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Dan mereka Habib juga? Habib dan Syarifah. Oh, Habib dan Syarifah. Ada yang Syarifahnya. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru. Ya, Habib, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok hanya ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak. Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau inti bisa mimpi Rasul orang inti masih ngerokok. Ya, ini rokok kan Rasulullah paling benci sama rokok, nggak bakal bisa. Ya ini rokok lah yang menjadi penghalang antara engkau dengan tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya yang saya harapkan sebelum saya mati saya udah bisa berhenti merokok. Dan sekarang sudah kurang atau tetap? Masih tetap. Masih. Jadi sobat Eros sekalian, pernah sekali saya duduk dengan beliau dan memang nggak putus sih. Itu barang nggak putus. Ini pertanyaan dari saya dan saya kira yakin Sobat Era pasti pengen tahu banyak ya. Tapi jawaban yang hubungan yang personalnya saja. Kenapa Habib sangat sangat mendengarkan? Saya yakin orang seperti Habib ini barangkali yang Habib dengarkan itu tentu orang tua, pasti kan? Karena saya lihat gambarnya bahkan sampai mencium kaki ibu kan? Dan beruntung Habib karena masih punya orang tua. Kalau saya dua-duanya sudah meninggal ya kan. Dan yang amin ya, mudah-mudahan beliau Allah rahmati keduanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua mungkin guru-guru Habib. Tapi orang yang pengen tahu adalah Habib sepertinya sangat menghormati Habib Rizik. Personal saja, nggak bagian-bagian yang mungkin akan membuat. Ya ini intinya Habib Rizik itu saya anggap beliau sebagai saya punya guru, saya punya uswah, gutwah, teladan, pedoman dalam berdakwah. Orang yang berani menyampaikan kebenaran, laumata laim, walaupun seluruh dunia membenci beliau tetap selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang jarang dari 100. Mungkin hanya 5% habaib yang seperti itu. Dan beliau termasuk salah satu daripada habaib itu. Beliau saya anggap sebagai saya punya guru, saya punya orang tua, dan bahkan yakni ketika saya terlibat dalam beberapa kasus-kasus dan dulu beliau orang yang pertama kali selalu membela saya. Makanya sering saya bilang itu tahun berapa? Saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Enggak, tahun berapa waktu Habib Rizik bela Habib? Ya, kasus Ahmadiyah, kasus Mbah Priuk, kasus Demos. Oke, Mbah Priuk 2010, terus ada 2011, 2012. Oke. Setiap ada ini beliau selalu membela, selalu ada, selalu memberi motivasi. Makanya saya bilang saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Saya ini tidak terikat dengan organisasi apapun, tidak terikat dengan organisasi apapun.
termasuk organisasi dakwah apa nggak satu pun ya nggak Nggak ada. Organisasi apapun nggak ada saya masuk. baik organisasi Mau agama, mau organisasi agama, mau organisasi nasional, organisasi apa selain agama itu organisasi masyarakat. masyarakat, Ya. ormas, nggak ada. Saya tidak terikat dengan organisasi manapun. Oke. Tetapi selalu saya bilang, Habib Rizik, nyawa saya, jiwa saya, buat untuk membela Habib Rizik. Ya ini dalam itu pun termasuk dalam kategori ya ini para ulama, semua ulama. Semua ulama, yang namanya ulama ya kita bela. Oke. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ajar begitu. Oke, that's okay. Itu Intinya seperti konsekuensi itu. ya. Jadi Iya. logis. Jadi kalau dia benar seperti ini ya. Seperti ibarat pepatah raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disangga. Itu perumpamaan peribahasa ya. Selama dia benar dan lurus, kita hormati, kita bela. Tapi tidak benar dan tidak lurus, kita peringatkan. Kira-kira begitu, Bib ya. Ya kira-kira seperti itu. Itu kalau peribahasanya Bang Rafli. Kalau saya beda lagi. Apa? Kau baik, saya 1000 kali lebih baik. Oke. Kau jahat sama saya 1000 kali lebih jahat. Oke. Kau lawan saya sambil merangkak, saya lawan kau sambil berjalan. Oke. Kau lawan saya sambil berjalan, saya lawan kau sambil berlari. Kau mau main-main sama saya ajari cara mainnya bagaimana. Ingat, bukan saya di tengah-tengah kau, bukan saya di tengah-tengah kalian, tapi kalian di tengah-tengah saya. Itu peribahasa saya. Oke, ini ada yang bilang begini ya, Bang Refli, tolong ditanyakan, kalam Gus Fuad Pleret, 85% orang Indonesia mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar ya? Apakah karena inikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang Indonesia? Dari mana dia ininya? Ada dengar info begitu, Bib? Saya nggak kenal, nggak tahu Gus Nggak, Fuad. ya? Oke. Yang saya tahu Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki, beliau pernah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Iya. Ketika beliau ziarah di kuburnya Rasulullah SAW, dalam keadaan sadar beliau melihat Rasulullah di belakang ada beberapa golongan, beberapa umat lah. Iya. Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki bertanya, siapa itu? Ya, golongan yang berada di belakangmu. Beliau jawab, oh mereka adalah umat Islam Indonesia. Mereka umat yang aku cintai. Abu Yamaliki dari Mekah. Oh, dari Mekah. Dia orang Mekah. Iya, beliau itu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Abad sekarang, cuma beliau udah meninggal. Oke. Beliau udah meninggal. Mereka adalah umat Islam Indonesia yang aku cintai dan aku sayangi. Nah, ya ini orang nanya, kenapa? Karena tidak ada satu negara di seluruh dunia ketika bulan Maulid Rabiul Awal, tidak ada negara yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Setiap gang-gang, kampung-kampung kecil dari Sabang sampai Merauke semua bikin Maulid Nabi. Karena itulah umat Islam Indonesia menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kata Abu Yamaliki. Oke. Dan Maulid dalam satu ceramah saya dengar Habib mengatakan bahkan lebih mulia dibandingkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya betul, itu ada di kitab Khawasi Syarwani, Ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Khawasi Syarwani itu hasyiahnya kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi Khawasi Syarwani kitab karangan Imam Syarwani. Beliau itu menghasyiahkan kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, itu kitab Tuhfatul dia membahas ya. Jadi kalau di kita ngaji itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Matan itu isi kitab. Oke. Syarah penjelasan daripada isi. Oke. Ya. Nah, ada hasyiah. Hasyiah penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, hasyiahnya kitab tadi Khawasi Syarwani, syarahnya kitab Tuhfatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar Haytami. Maksud bukan Maulid ini, maksud hari lahir Nabi pada saat Nabi lahir Nabi lahir. Bukan ya. peringatan. Ya. bukan peringatannya. Itu. Jadi yang Senin tahun gajah 12 Rabiul Awali itu ya kan. Itu yang dimaksudkan. Wah, ini ada yang kalau Habib Ja'far Shodiq Al-Lattas, kenal Bib? Bung Refli tolong titip salam buat beliau dari saya. Kenal enggak? Habib Ja'far Shodiq Al-Lattas.
Banyak Habib Banyak Ja'far ya, mirip-mirip Al-Attas. ya. Nama mirip-mirip ini banyak memang. Oke, Bang RH, tolong tanyakan ke Habib, kenapa negara kita nggak kaya-kaya seperti negara Islam yang lain? Padahal ini ya terserah Habib mau jawab apa enggak. Seperti negara Islam yang lain, padahal mayoritas Islam. Apakah Allah mengutuk Indonesia? Allah. Gimana? Nah, ya ini sebenarnya gampang ya. Ini bagaimana saya mau jelaskan itu ya? Ya ini intinya kayanya suatu negara, makmurnya suatu negara, ya tergantung dari pemerintah. Iya. Kembali ke pemerintahnya lagi. Sekarang bagaimana negara mau makmur, bagaimana negara mau kaya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Dana haji dikorupsi. Ini dikorupsi. Dan nggak usah urusan ini, Bang Refli, jangan urusan dunia lah. Al-Quran dikorupsi. Iya kan? Dana ini masalah agamanya dikorupsi, apalagi urusan jalan, masalah ini. Bagaimana mau sejahtera? Habib masih ada energi Bib atau Habib pengen selesai? Terserah. Oh, kalau terserah. Kita namanya ad-dhaif kal mayyit. Soalnya gini. Tamu itu bagaikan mayat. Oke. Kalau tuan rumah bilang sudah. Tuan rumah bilang lanjut. Ad-dhaif kal mayyit, tamu itu kayak mayat. Soalnya di belakang Habib saya menghormati, kelihatannya sudah kasih lihat-lihat dia. Enggak ya. Dan saudara sekalian, Habib ini 2 hari udah nggak tidur, Bib ya. Iya. Nggak tidur tuh nggak lelap sama sekali. Banyak tamu. Banyak. Banyak. Jadi, saya berterima kasih betul ya Habib mau datang ke sini ya. Dan memang memenuhi permintaan sobat era yang sudah bilang undang dong Habib kan begitu ya. Saya iseng-iseng aja mengundang dan ternyata Habib mau datang. Alhamdulillah. Bilang saya lebih memilih seluruh alam membenci saya karena menyampaikan kebenaran daripada seluruh alam mencintai saya karena menyembunyikan kebenaran. Ya. Dibilang lanjut Bang RH ya. Karena permintaannya lanjut ya saya lanjut Beb ya. Tapi nanti Habib kalau misalnya Habib bilang tolong dong, saya bersedia untuk langsung menghentikannya ya. Soalnya yang begini-begini jarang sama Habib Bahar. Biasanya kan Habib ceramah, tanya jawabnya kan mungkin nggak banyak ya kan. Kalau ini saya juga jarang kayak begini nggak pernah. Makanya saya merasa terhormat Habib datang kan, dan orang kan bahkan saya pernah itu Bang Rafli ceramah satu malam itu ada jadwal 16 tempat, satu malam 16 tapi nggak keburu yang 3, jadi cuma 13 tempat yang keburu. Saya pulang ceramah dari Batam itu jadi yang keburu cuma 13 tempat, satu tempat saya ceramah cuma 10 menit, selesai jam 4 di Pekojan. Selesai jam 4 subuh. Tapi Habib kepikir nggak ya mau berceramah melalui media kayak YouTube sosial ini? Karena contohnya begini Bib ya. Sekarang ini yang menonton kita yang lagi watching ya, now ini 6.569 yang lagi sedang nonton all together. Tapi orang yang menonton sudah nonton kemudian keluar dulu itu jauh lebih banyak lagi gitu. Artinya menjangkaunya kan juga banyak untuk saya kebaikan. Nggak ngerti begitu. YouTube apa-apa itu saya nggak ngerti. Kan nanti kan bisa aja nanti kapan-kapan saya hubungin Habib pakai Zoom kan biasa kan kalau zooming. Live Zoom. Saya nggak tahu Zoom juga saya nggak tahu. Gitu, tapi itu mudah, Habib. Bukan perkara sulit karena Habib kan biasa pakai handphone kan orang sekarang. Iya, cuma kalau Zoom apa channel saya nggak ini. Karena sebab saya masih salaf ya ini. Oh, masih bertemu tatap muka. Ya. Karena ngajar langsung. Ya, karena memang beda sih kalau untuk pendalaman tuh beda ya dengan ini. Oke. Tapi kalau, itu dia. Kalau saya lagi ngajar lembut begini bahas
akhlak, bahas adab. Nggak ada yang masukin. Jadi orang taunya, oh Bahar bin Smith radikal, arogan, intoleran. Wah terserah. Mau bilang apa terserah. Saya nggak pernah peduli. Tapi kalau Refli Harun ya, channel ini harus ada tadi, harus ada orang yang punya style berbeda-beda. Kalau sama semua, ya kan ada yang bilang, ada orang yang mengatakan A, ya kan? Konon katanya Umar bin Khattab itu Al-Faruq ya, betul-betul tegas membedakan yang akhlak dan yang hak dan yang batil. Kan ada yang orang mainnya selalu abu-abu, kalau dia kan tegas. Ya, hitam-hitam putih-putih, nggak ada abu-abu. Putih-putih. Bahkan saya baca-baca itu ketika Umar datang, itu kan sedang bercengkrama istri-istri Rasul. Ya mungkin cekakak-cekiki sedikit. Begitu Umar datang, diam semua. Sambil senyum Nabi. Kok ada di depan Nabi mereka ketawa-ketawa, begitu ada Umar mereka diam. Katanya ya karena Nabi lebih lembut. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, satu lagi saya lanjutin nih, Bang Rafli ngomong. Ketika beliau menjadi pemimpin, pernah satu waktu beliau sedang memberikan ibarat kata arahan lah kepada rakyat, kepada masyarakat. Ketika itu beliau ditegur oleh satu orang perempuan. Hei Umar, kau salah. Ini perempuan menegur, mengkritik Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin ketika itu. Ibarat kata kalau sekarang presiden lah. Oh, itu di tengah masyarakat, di tengah umat. Tapi jangan salah, Khalifah Umar tuh kekuasaannya lebih luas daripada Indonesia. Itu sepertiga dan separuh dunia. Ketika itu perempuan itu bilang, Umar kau salah. Yang benar itu begini. Apakah Sayyidina Umar masukkan tuh perempuan ke penjara? Tidak. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab siksa itu perempuan? Tidak. Apakah pakai pasal ITE? Apakah pakai pasal ITE? Apakah nyari-nyari kesalahannya? Tidak. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, engkau benar, aku salah. Oh, aku salah. Engkau benar, aku salah. Akhtatu wa asahti. Engkau benar, aku yang salah. Oke. Itu baru pemimpin. Jadi berani berkata benar, tapi berani juga disalahkan kalau memang salah, ya kan? Itu pemimpin luar biasa. Bib, sudah ada kode Bib dari apa? Ngawal. Iya. Bib, ini kamera Bib, mungkin silakan ke pemirsa. Mungkin closing statement atau tausiah dari Habib, silakan Bib. Ini tidak ada tausiah, ya ini sedikit aja, selalu sampaikan kebenaran, karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran. Kita bersatu, sama-sama membangun bangsa, membangun ini negara, karena kita semua cinta kepada ini negara. Kita bangun sama-sama agar negara yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang tidak tunduk kepada negara-negara asing, negara yang berdiri dengan sendirinya, menjadi negara yang berwibawa, menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan mensejahterakan orang-orang asing. Kita bersatu semuanya, baik pemerintahnya, pemerintah bersatu dengan para ulama, ulama bersatu dengan para pemerintah, bersama-sama dan rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya, semuanya kita semua bersatu. Agama apapun, warna kulit mau hitam, mau putih, mau kuning, suku apapun, agama manapun, kita bersatu sama-sama. Kita bangun Indonesia untuk lebih makmur, lebih jaya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir
dengan Habib Bahar di RH Channel. Karena kalau lihat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Tapi alhamdulillah walaupun sekarang sudah pukul 00.39 itu ada 18.000 yang menonton kita, Bib. Alhamdulillah. Jadi masih banyak orang yang ingin tahu tentang Habib Bahar, tetapi sekali lagi waktunya memang mepet. Beliau sudah 2 hari nggak tidur karena tamu, dan besok mau terbang ke suatu tempat. Tapi namanya perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan juga mudah-mudahan beliau nanti bisa kita lihat di mana-mana juga. Amin. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya baik. Terima kasih Habib Bahar. Mudah-mudahan kita dan channel ini diberikan kebaikan karena kedatangan Habib. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saudara sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Bib. Siap. Terima kasih banyak, Bib.